Film dokumenter ini akan membahas tentang sejarah masuknya ajaran agama Islam di negeri para Bogani. Ya, Bolaang Mongondo. Bolaang Mongondo adalah eks-kerajaan yang ditetapkan menjadi kabupaten pada tanggal 23 Maret tahun 1954. Wilayah Bolaang Mongondo telah mengalami sejumlah pemekaran, di antaranya Bolaang Mongondo Utara, Bolaang Mongondo Selatan, Bolaang Mongondo Timur, dan kota-kota Mobagu. Dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, membuat daerah ini kental dengan keislamannya. Lantas, bagaimana asal-usul ajaran agama Islam bisa masuk ke daerah ini? Apakah ada hubungannya dengan kerajaan atau kesultanan Islam di Nusantara? Dan siapa yang membawa ajaran agama Islam ini pertama kali? Mari bersama kita mengulik fakta sepenggal sejarah masuknya Islam di Bolaang Mongondo Raya. Selengkapnya kami persembahkan Jejak Islam di Tanah Totabuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit berbicara mengenai bagaimana proses masuknya dan berkembangnya agama Islam di wilayah Bolaang Mongondo Raya. Bolaang Mongondo Raya ini dulunya sejak zaman Raja pertama, Raja Mangkunegaran, masih belum beragama, masih menganut animisme. Ya, artinya masih percaya kepada benda-benda atau sesuatu yang berkisaran pada bentuk ciptaan Allah. Dan mohon maaf ya, tidak mengecilkan masyarakat Bolaang Mongondo. Sampai hari ini kepercayaan itu masih tertanam. Masih ada daerah-daerah tertentu, masih ada tempat-tempat tertentu yang masih melaksanakan prosesi animisme ini. Ya, sehingga itu saya katakan tadi bahwa sebelum ya masyarakat Bolaang Mongondo ini masih menganut animisme, percaya kepada batu. Artinya bahwa yang mereka yakini ini sesuatu yang syirik, di luar daripada tadi ya, kalau kita orang Islam itu kan di luar dari Allah, di luar dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kafir. Dan sampai hari ini masih ada beberapa ya. Saya boleh katakan ya, supaya ini tidak menjadi kritikan, di lingkungan keluarga saya masih ada hal-hal seperti itu ya. Pada referensi yang banyak beredar di masyarakat, bahwa pada zaman Raja Busisi sebetulnya sudah sempat masuk menjadi agama Islam ketika dipengaruhi oleh Raja Hairun, Raja Ternate. Tetapi pada kemudian hari beliau ternyata keluar lagi dari Islam. Kemudian yang justru berkembang masih tetap agama tradisional, agama animisme. Kemudian hingga pada zaman Raja Rorodak Mukoagung, Islam kembali dipeluk oleh Raja Rorodak Mukoagung. Tetapi di zaman Raja Rorodak Mukoagung, Islam beliau peluk tetapi tidak dikembangkan. Hanya agama yang sifatnya pribadi, tetapi dalam berbagai ibadah dan kegiatan-kegiatan sifatnya ritual maupun seremonial, beliau masih tetap menggunakan cara-cara ibadah ritual yang tradisional, belum menjalankan agama Islam secara penuh. Bahkan kemudian Islam hilang ketika itu, dan seiring dengan masuknya Belanda, agama Kristen lah kemudian yang berkembang. Diawali agama Katolik, Raja Manuel Manopo pertama masih dibaptis dengan agama Katolik. Kemudian setelah itu berkembang agama Kristen Protestan di Bolaang Mongondo Raya. Tetapi itu pun hanya di lingkungan sekitar kerajaan. Penduduk-penduduk yang ada di pedalaman masih tetap menganut agama animisme, walaupun juga sudah mulai mengenal agama-agama yang samawi, baik itu agama Islam ataupun agama Kristen. Agama Hindu dan Buddha relatif tidak berkembang atau tidak
dikenal di wilayah Pulau Mongondo ketika itu. Hingga kemudian di zaman Raja Yakobus Manuel Manopo, ketika itu penyebaran Islam makin kuat di wilayah Pulau Mongondo Raya. Dan disinilah sebetulnya titik awal agama Islam itu mulai dikenal dan berkembang dengan begitu pesat. Ketika itu Imam Tueko dengan tim 9 ketika itu yang datang dari Gorontalo dan dari Bugis, datang mengunjungi Raja Yakobus Manuel Manopo ketika itu. Beliau menyebarkan agama Islam dan memang sudah mempelajari budaya dan kebiasaan masyarakat Pulau Mongondo ketika itu. Salah satu yang mereka pelajari adalah bahwa raja atau masyarakat Pulau Mongondo itu sangat permisif terhadap tamu, menghargai terhadap budaya-budaya yang baru masuk, dan merespon dengan cepat dan positif hal-hal yang mereka pandang baik. Itulah yang kemudian dilakukan oleh tim 9 ini. Ketika mereka datang kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti memperingati kegiatan hari-hari besar Islam seperti itu. Kemudian meminta izin diadakan di hadapan Raja Yakobus Manuel ketika itu oleh tim 9 ini. Ketika itu diperdengarkanlah juga semacam lagu kasidah, kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilakukan oleh anaknya Imam Tueko. Anaknya Imam Tueko ini namanya Kilingo, punya suara yang merdu dan konon cantik sekali. Raja Yakobus Manuel Manopo ini rupanya tertarik dengan, bukan cuma tertarik suaranya yang indah, tetapi bahkan tertarik untuk ingin menjadikan Kilingo, anaknya Imam Tueko ini menjadi permaisuri atau menjadi istri ketika itu. Beliau utarakan kepada Imam Tueko, dan Imam Tueko menyampaikan bahwa syarat untuk melamar anak saya adalah mengucapkan 2 kalimat syarat atau masuk menjadi seorang yang memeluk agama Islam. Raja Yakobus Manuel Manopo ketika itu memang sudah mengenal Islam, tetapi agama beliau masih tetap dalam agama Protestan ketika itu yang sudah mulai berkembang. Nah, beliau dengan senang hati, dengan pertimbangan-pertimbangan subjektivitas raja ketika itu, beliau masuk menjadi seorang mu'alaf, dan mulailah berkembang agama Islam di lingkungan kerajaan, dan sejak itu mulai menyebar ke pelosok-pelosok santoro wilayah Totabuan ini. Mulailah di desa-desa, kemudian diperkenalkan apa itu kegiatan agama Islam, kemudian syahadat-syahadat mulai berkembang, bukan hanya lagi kepada orang-orang di sekitar lingkungan kerajaan, tetapi sampai ke pelosok-pelosok yang agak pedalaman. Disitulah Islam mulai berkembang, dan pusat perkembangan Islam yang paling dahsyat itu sebetulnya terjadi ketika Raja Abraham Sugeha. Beliau ini bukan keturunan Raja Pulau Mongondo, tetapi menikah dengan anaknya raja yang kebetulan anaknya ini perempuan. Tetapi beliau ini, Abraham Sugeha ini, seorang pemuka agama yang cukup terkemuka, sangat dihormati. Dan sejak beliau menjadi Raja Pinonigat ketika itu, sekitar kurang lebih beberapa tahun saja, ada yang bilang 6 tahun, ada yang sampai 8 tahun, begitu banyak pengislaman secara masif. Jadi kita ikut datang di desa-desa, kemudian diumumkan bahwa agama raja itu adalah agama Islam. Maka terjadilah pengislaman secara masif. Memang ketika itu masyarakat berbondong-bondong masuk Islam. Memang mereka belum mengetahui apa sih ini agama yang memang sudah mereka dengar, tetapi ritual-ritualnya atau ibadah-ibadahnya mereka baru sebatas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka menganggap bahwa ini adalah agama Islam, agama baru yang kebetulan dianut oleh raja pada saat itu, dan budaya masyarakat Pulau Mongondo ketika itu yang budaya paternalistik, di mana raja berada atau apa yang raja ucapkan oleh masyarakat itu dianggap semacam titisan dari Tuhan, sehingga harus diikuti. Jadi memang keberagamaan masyarakat Pulau Mongondo ketika itu abad ke-19 itu baru sebatas agama seremonial, belum melaksanakan ibadah-ibadah secara sempurna, belum melaksanakan Islam secara kafah. Pasca itu kemudian
Islamnya belum berkembang terlalu bagus, tiba-tiba kita sudah masuk juga ke proses kemerdekaan, kemudian proses pengislaman yang begitu masif tidak diikuti dengan pemberian pendidikan agama secara lebih mendalam. Tidak seperti di Jawa, kemudian ada pesantren, ada sekolah-sekolah Islam, sehingga boleh dikatakan Islam di Pulau Amogondo ini Islam mudah. Makanya banyak masih tercampur baur dengan budaya-budaya yang boleh dikatakan itu ada yang menyatakan itu budaya syirik, budaya-budaya yang dibawa sejak leluhur dan sampai hari ini masih ada di tengah-tengah masyarakat di Bola Amogondo Raya ini. Nah, pasca Indonesia merdeka, agama Islam terus berkembang dan bahkan awal-awal kemerdekaan agama Islam di Bola Amogondo ini hampir mencapai 90%. Bahkan ada yang menyatakan di atas 95%. Karena masyarakat Bola Amogondo tidak semuanya juga beragama Islam, walaupun antara adat budaya dengan agama Islam begitu dekat, tetapi di beberapa titik masyarakat Bola Amogondo yang asli memang budaya Bola Amogondo, asli adat budaya Bola Amogondo, ada juga yang beragama Nasrani seperti yang ada di wilayah Dumoga seperti Siniung, kemudian Pusian dan Dumoga, dan ada di daerah Popo. Itu mereka budayanya sama seperti masyarakat Bola Amogondo yang Islam. Sepintas ya, saya pernah bertanya kepada orang-orang yang memahami tentang maksudnya Islam di Bola Amogondo. Ya memang waktu itu masuk ke Bola Amogondo itu juga dari kerajaan Tidore atau kerajaan Maluku Utara. Ya. Tapi saya pernah bertanya apakah itu melalui kerjasama antara kerajaan dengan Tidore dengan Raja katakanlah Bola Amogondo ketika itu pada abad-abad maksudnya Islam abad ke-6 17-18 mereka juga belum menemukan macam referensi seperti itu. Tapi kalau saya lihat ya masuknya Islam ya ke Indonesia dari Aceh sampai ke Jawa ketika itu memang ketika itu para sahabat memang sudah ada yang diutus ya dan bahkan sudah berniat untuk menyebar Islam ini ke seluruh muka bumi termasuk Indonesia. Jadi bisa saja melalui katakanlah mereka secara pribadi atau secara berkelompok ketika itu melalui jalur perdagangan, ya melalui jalur perkawinan, ya melalui jalur katakanlah persahabatan dan lain sebagainya, juga menyebarkan agama Islam di Bola Amogondo. Cuma maksudnya di Bola Amogondo itu tentu dulu Bola Amogondo itu kan belum ada namanya komunikasi melalui udara ya, dan tidak mungkin melalui darat tetapi melalui laut. Jadi ketika itu mungkin adalah masuk Islam itu mulai dari pantai-pantai daratan-daratan yang ada pantainya ya, antara lain di pantai utara, pantai selatan ya. Tentu itu kalau menurut penelitian dan menurut pemahaman saya. Dan kedua tentu ada juga yang dari daerah lain, tapi secara formal saya dapat informasi bahwa itu memang dari Maluku dan itu ada kerjasama formal ya antara kerajaan Maluku dan Bola Amogondo karena sudah ada hubungan ketika itu namanya kerajaan-kerajaan. Jadi ketika kita bertanya tentang bagaimana prosesi atau bagaimana proses Islam itu masuk ke Bola Amogondo Raya atau khususnya di kota-kota Mobagu ini, tentunya kita tidak lupa bahwa Bola Amogondo Raya ini adalah ex-suap raja ya, under afdeling ya, bekas kerajaan, sehingga tentunya ada pemaknaan bahwa agama raja adalah agama rakyat ya. Itu yang terpatri selama ini, bahwa masyarakat Bola Amogondo umumnya itu tergantung daripada raja yang ada. Nah, berkisar sekitaran abad ke-18 ya, kurang lebih tahun 1832
ya, ada tamu ya datang di Bola Mongondo, yaitu Raja Sultan Ternate. Nah, ini Sultan Ternate kemudian memberikan berdiskusi dengan Raja Loloda Moko Algo pada saat itu, dan dari diskusi dan pembicaraan panjang itulah sehingga Raja Loloda ini menerima Islam sebagai satu kepercayaan atau agama, ya. Sehingga dari tahun itulah berjalan tentang konteks Islam yang kafah, ya, ya ayyuhalladzina amanu adkhulu fi silmi kafah, itu firman, ya. Tapi karena keterbatasan informasi, teknologi, ya, keterbatasan transportasi, sehingga tidak meluas secara rata. Jadi agama Islam ini masih orang-orang tertentu, ya, khususnya di lingkungan raja. Nah, hari ini kita menyaksikan Islam di wilayah Bola Mongondo Raya. Memang kita agak prihatin. Pendidikan atau perhatian terhadap dunia Islam itu tidak banyak mendapat perhatian, khususnya dari pemerintah daerah sendiri, kemudian dari lembaga atau organisasi-organisasi keagamaan. Organisasi-organisasi keagamaan lebih banyak berbicara atau mementingkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang nampak tetapi tidak masuk sebetulnya, atau tidak meninggalkan sesuatu yang menjadi ciri khas dari masyarakat itu sendiri. Sehingga Islam tetap ada, tetapi sebetulnya sudah mulai jauh daripada nilai-nilai daripada Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Hari ini di abad 21 ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, masyarakat kita mulai digadungi dengan teknologi, lebih memprihatinkan lagi. Karena generasi-generasi milenial, anak-anak muda kita sudah tidak terbiasa membaca, hanya terbiasa dengan budaya menonton. Nah, ini menjadi satu keprihatinan yang mendalam, sehingga kemudian kita berharap besar bahwa Islam sebagai agama, dan di Bola Mongondo antara Islam dengan budaya atau Islam dengan adat sebetulnya dua hal yang tidak terpisahkan. Tetapi hari ini kita mulai menyaksikan banyak terdegradasi dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga kemudian Islamnya masih tetap ada, masyarakat Islamnya masih tetap mayoritas, tetapi banyak perilaku-perilaku kita atau hidup keseharian kita, baik ritual maupun dalam seremonial keagamaan, sudah mulai makin jauh daripada nilai-nilai Islam yang diharapkan. Tentu ini menjadi PR besar bagi kita semua, masyarakat Bola Mongondo Raya, termasuk kami dari akademisi, tentu mengambil peran yang boleh kami lakukan, bahwa yang boleh membentengi ini semua adalah bagaimana perhatian kita terhadap soal-soal keagamaan, baik itu pemerintah, orang tua, masyarakat, dan kita semua harus punya kepedulian terhadap hal ini. Kalau kita tidak peduli, kami yakin Islam tetap ada, Islam mungkin tetap di atas 60%, tetapi perilaku kita, sikap kita makin jauh dari nilai-nilai Islam yang kita harapkan. Alhamdulillah, perkembangan umat Islam di Bola Mongondo hampir dikatakan sangat kondusif, ya, sangat kondusif. Karena banyak sekarang para mubalik, ya, anak-anak Bola Mongondo yang waktu itu keluar untuk menuntut ilmu tentang agama, ya, baik formal maupun informal. Setelah itu mereka datang dan melakukan, katakanlah pemahaman, melakukan namanya dakwah, ya, pemahaman tentang keagamaan kepada masyarakat di Bola Mongondo. Sehingga kalau kita lihat sekarang sangat semarak, ya, sangat semarak perkembangannya, luar biasa.
Di mana-mana ya kita bisa buktikan tahun baru Hijriah aja 1444 ini, di mana-mana ada namanya peringatan dari masyarakat ya, kelembagaan-kelembagaan maupun non keagamaan, non kelembagaan melakukan peringatan terhadap tahun Hijriah ya, yang mereka paham bahwa tahun Hijriah itu adalah tahun di mana Islam itu penanggalan Islam itu mulai diberlakukan, dan di sana mereka melakukan berbagai macam kajian-kajian pemahaman, dan kedua bahkan ya melakukan berbagai macam upaya-upaya untuk bagaimana supaya Islam ini semakin semarak sehingga masyarakat sekarang menerima dengan sangat bagus dan kondusif, ditunjang dengan tentu fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah ya, baik orang-orang yang berkemampuan, kelembagaan untuk lembaga-lembaga pendidikan, keagamaan, dan kedua bahkan tempat-tempat ibadah. Coba lihat, tempat ibadah di Bola Mongondo itu hampir katakanlah bagus-bagus ya, tidak ada lagi yang sederhana, tetapi kalau dulu ya, tapi kalau sekarang sangat luar biasa. Dan kita lihat ya aktivitas masyarakat terutama pada hari-hari Jumat ya, walaupun kita masih katakanlah memahami sekarang yang namanya masjid itu masih banyak juga masjid yang tidak hidup, dalam pengertian masjid itu tidak katakanlah dipergunakan untuk sholat berjamaah dalam setiap waktu, 5 waktu dalam sehari, karena dengan kesibukan dan lain sebagainya mereka masih melakukan ibadah di rumah atau di tempat kerja. Tetapi kalau sudah malam hari saya lihat masjidnya itu luar biasa. Saya kira itu. Nah, perkembangan hari ini bahwa salah satu contoh di Masjid Al-Munawwarah ini contoh. Ini masjid ini ada generasi muda Islam. Ya, mereka ini hafiz Al-Quran. Mereka mereka diam di dalam masjid ya. Ini ada berapa nanti ya. Sebagai referensi bahwa agama Islam ini semakin dicintai ya, makin disukai, dan mereka berkorban untuk menekuni apa isi Al-Quran, tidak sekedar hanya memahami, tapi mereka juga mengaplikasikan, mencontohkan kepada generasi muda Islam lain ya, bagaimana menumbuhkan 3 rasa: sense of belonging ya, rasa memiliki; sense of responsibility, rasa tanggung jawab; dan sense of care, rasa kepedulian. Nah, 3 rasa ini alhamdulillah ya, hari ini saya kira masyarakat Bola Mongondo Raya dan khususnya di kota-kota Mobagu ya, dengan adanya generasi muda Islam ini, insya Allah potensi dan keberadaan agama Islam insya Allah akan lebih baik dari hari kemarin, dan insya Allah di masa depan inilah generasi-generasi penerus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.